Perkenalkan, nama saya Naswadi hari ini, NIM 095, mata kuliah Penologi kelas G dari Mbak Iris. Di sini saya akan menjelaskan terkait undang-undang pemidanaan, tujuan dan juga pemidanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dari tujuannya sendiri, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang mengatur tujuan pemidanaan itu sendiri. Secara eksplisit terdapat dalam pasal 51, di mana pemidanaan ini juga bertujuan untuk mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma, hukum, dan juga perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Selain itu juga pemidanaan dimaksudkan juga untuk memasyarakatkan terpidana melalui sebuah pembinaan dan juga pembimbingan agar menjadi individu yang lebih baik lagi dan juga berguna bagi masyarakat. Tujuan yang ketiga juga biasanya adalah untuk menyelesaikan konflik melalui keadilan restoratif. Sementara tujuan keempat itu juga menumbuhkan rasa penyesalan pada pelaku sendiri. Biasanya pendekatan ini juga menggeser dari retributif ke restoratif, yang dimana menekankan rehabilitasi, pemulihan, dan juga perlindungan kelompok rentan atau kelompok atau biasanya disebut juga korban. Berbeda dengan KUHP lama yang bersifat kolonial. Kalau pedoman pemidanaannya sendiri biasanya diatur dalam pasal 52-56 KUHP yang berfungsi sebagai panduan bagi hakim untuk memastikan putusan yang adil, seadil-adilnya, manusiawi, dan juga responsif. Pada pasal 52 sendiri itu menegaskan pemidanaan boleh merendahkan martabat manusia dan juga harus proporsional dalam pelanggarannya. Kalau pasal 54 sendiri itu mewajibkan pertimbangan faktor seperti bentuk kesalahannya pelaku, motif, tujuan, sikap batin, perencanaan, tindak pidana, serta dampak pada korban dan masyarakat. Hakim juga mempertimbangkan alasan untuk meringankan, misalnya itu adanya sebuah perdamaian antara pelaku dan juga korban, terus biasanya pernikahan pada pelaku dan juga korban, atau juga tindakan sukarela lainnya. Tapi juga hakim juga mempertimbangkan pemberat dari kasus tersebut. Biasanya juga dilihat dari residivisme atau biasanya kalau nggak salah kerugian besar secara yuridis, filosofis, sosiologis, dan sebagainya.
pedoman ini itu juga berlaku untuk pelaku yang secara individu saja atau korporasi, dengan menekankan pada pencegahan, terus pembinaan dan juga pemulihan keseimbangan sosial. Nah, biasanya pertimbangan pedoman ini juga untuk supaya melihat sebagaimanakah kinerja atau kualitas dari hakim dalam menyelesaikan masalah atau memberikan putusan. Juga akan menjelaskan terkait pemidanaan antara KUHP lama dan juga KUHP yang baru. Perbedaan ini juga mencerminkan pergeseran dari warisan kolonial yang keras ke sistem hukum pidana nasional yang telah humanis dan juga progresif. Kalau dari tujuan spesifiknya sendiri, fokus utama dari KUHP lama itu pembalasan restributif dan juga pencegahan umum melalui rasa sakit. Sedangkan kalau KUHP baru pada pasal 51 itu pencegahan tindak pidana yang menegakkan norma hukum untuk melindungi masyarakat. Nah, kalau misalkan dari segi rehabilitasinya sendiri dari KUHP lama ini itu sangat minim dan juga yang pasti tidak eksplisit. Sedangkan kalau misalkan KUHP baru itu masyarakat terpidana lewat pembinaan yang tadi sudah saya jelaskan agar jadi anggota masyarakat yang berguna. Lalu kalau misalkan dari segi restoratifnya itu dari KUHP lama itu tidak ada sama sekali. Sedangkan kalau KUHP baru itu penyelesaian konflik itu biasanya melalui dari keadilan restoratif dan juga menimbulkan sebuah penyesalan untuk pelaku. Nah, kalau dari segi perlindungannya sendiri terbatas ya kalau untuk KUHP lama ini pada korban secara umum, sedangkan pada KUHP baru itu khusus untuk melindungi kelompok rentan atau korban tadi, seperti khususnya kepada anak dan juga perempuan. Nah, implikasinya itu kalau setahu saya itu KUHP lama ini tidak merumuskan tujuan pemidanaan secara eksplisit dan juga meninggalkan interpretasi pada hakim berdasarkan doktrin. Jika KUHP baru ini mewajibkan pedoman di pasal 52 dan juga sampai 56 ini memastikan bahwa pidana ini harus memenuhi kriteria proporsional,
manusiawi, dan juga pertimbangan dasar. Dan faktor untuk meringankan juga memberat seperti motif, dampak korban, dan residivisme itu juga perlu dipertimbangkan dan perlu dicari tahu, dikulik sampai benar-benar kita menemukan titik terang dan bisa memberikan putusan yang sesuai dengan tindak pidananya tersebut. Nah, sekarang kalau misalkan dari prinsip umumnya dari penerapan tersebut, dari pedoman pemidanaan pada UU nomor 1 tahun 2023 ini, khususnya pada pasal 53 sampai 56 ini mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan faktor seperti bentuk kesalahan yang tadi sudah saya jelaskan pastinya, dan sebelum menjatuhkan pidana, hakim juga harus mengutamakan keadilan jika bertentangan dengan kepastian hukum sesuai pasal 53 ayat 2, di mana memastikan bahwa pidana itu juga harus proporsional dan juga humanis. Nah, penerapan dari ini itu bersifat imperatif dan ketidakpatuhan bisa membatalkan putusan. Nah, saya juga akan memberikan sebuah contoh kasus, yakni contoh kasus hipotesis, di mana dalam kasus ini penganiayaan ringan pada pasal 351 KUHP lama, adaptasi yang baru itu, hakim itu mempertimbangkan pelaku bertindak spontan tanpa motif jahat, atau itu juga bisa masuk ke dalam meringankan, di mana korban ini memaafkan via perdamaian pada pasal 54, tapi ada dampak psikologis pada korban anak yang itu juga bisa menjadi pemberat dalam kasus ini. Nah, jadi hasil pidananya itu juga menjadi 3 bulan, diringankan menjadi pidana bersyarat 6 bulan dengan pembinaan restoratif sesuai tujuan rehabilitasi pada pasal 51. Kasus pencurian berencana juga dengan residif hakim ditinjau motif, ekonomi, meringankan parsial, tapi perencanaan matang dan juga kerugian korban itu menjadi sebuah pemberat, sehingga hukuman maksimal 5 tahun ditegakkan dengan tambahan denda restoratif. Ini juga memberikan sebuah manfaat bagi hakim, yakni pedoman ini juga mengurangi disparitas vonis yang memudahkan hakim itu merumuskan pertimbangan ringkas dalam putusan, dan juga mendukung keadilan restoratif seperti mediasi kepada korban dan juga pelaku. Ada juga contoh dari pertimbangan motif dalam pemidanaan ini,
Menurut pasal 54 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap KUHP baru, di mana hakim ini wajib mempertimbangkan motif dari tindak pidana tersebut. Motif yang mulia atau dipicu keadaan darurat juga bisa menjadi alasan meringankan, sementara motif jahat itu juga uh, atau egois memberatkan hukuman. Pertimbangan yang bersifat wajib. Contohnya juga pada kasus pembunuhan berencana, di mana dalam kasus Jessica Kumala Wongso ini, hakim mempertimbangkan motif dendam dan sakit hati akibat konflik emosional sebagai pemberat, memperkuat unsur kesengajaan, meski juga bukan delik formil, sehingga pidana diperberat. Motif ini juga digali untuk dipahami niat dari pelaku sendiri, bukan sekedar bukti delik. Nah, ada juga kasus dari Verdi Sambo, di mana motif cemburu dan kehormatan ini juga dinilai hakim sebagai faktor pemberat karena adanya sebuah kesadisan atau unsur sadis dan juga terencana. Meski ada konteks hubungan korban dan pelaku, akan tetapi juga tetap menghasilkan pidana yang juga maksimal. Ada pula kalau misalkan contoh motif yang meringankan, ini ada contohnya pada seorang pelaku yang memiliki motif mencuri karena ya motifnya karena ekonomi murni, di mana adanya keluarga yang kelaparan. Nah, hakim ini pasti juga akan meringankan pidana menjadi bersyarat dengan restorasi korban sesuai pada pasal 54. Nah, dalam penganiayaan spontan karena provokasi korban, motif pertahanan ini juga jadi alasan meringankan tuntutan hukuman yang dari maksimal. Nah tadi kan terkait contoh-contohnya. Sekarang gimana sih cara hakim itu menggali motif terdakwa? Nah, pada dasarnya prinsip penggalian motif yang dilakukan oleh hakim ini biasanya melalui dari sebuah pemeriksaan sidang yang secara aktif dilakukan, dan juga termasuk mendengarkan keterangan terdakwa langsung tentang alasan dan juga dorongan perbuatan sesuai pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mewajibkan pertimbangan motif ini sebagai faktor pemidanaan. Proses ini juga melibatkan analisis bukti seperti keterangan saksi, ini juga seperti keterangan saksi, barang bukti dan juga dokumen-dokumen yang lain yang mengungkap latar belakang seperti kondisi ekonomi atau konflik pribadi. Nah, hakim juga biasanya mempertimbangkan dari sikap batin pelaku pasca perbuatan biasanya untuk memverifikasi motif. Kalau biasanya dalam sidang-sidangnya itu biasanya pemeriksaan terdakwa ini hakim mengajukan pertanyaan terbuka seperti apa yang mendorong bla 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 bla. Terus biasanya melibatkan juga jaksa dan juga penasihat hukum untuk menggali secara detail motifnya dari perspektif yang berbeda, termasuk riwayat dari sosial ekonomi terdakwa. Nah, biasanya juga adanya alat pendukung seperti rekaman CCTV, pesan atau saksi mata atau konfirmasi motif, dan juga yang secara subjektif. Cukup sekian presentasi atau pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata atau ucapan atau keterangan yang
salah atau kurang lengkap, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.